Shalom Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita kembali akan mempelajari sekolah sahabat kita yang masih di dalam pelajaran yang ke-6 dengan judul besar adalah Yesus Imam yang Setia. Kita akan mempelajari pelajaran kita pada hari ini, namun marilah kita berdoa. Kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk mengajari kita sehingga kita boleh mengerti. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu, tuntunan Roh Kudus untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat pada hari ini. Ajari kami yang serba berkekurangan, tuntunan Roh Kudus memberikan hikmat untuk mengerti dan kami disanggupkan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mempelajari subjudul yaitu seorang imam kekal. Seorang imam kekal. Siapakah imam kekal yang dimaksudkan? Yaitu Yesus sendiri. Pertanyaan yang kita perlu jawab adalah, atas dasar apa Yesus menjadi imam? Hal ini kita bisa baca di dalam Ibrani 7 ayat 16 yang berbunyi demikian. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tak dapat binasa. Jadi, atas dasar apa Yesus menjadi imam? Apakah berdasarkan peraturan manusia? Tidak. Yesus menerima keimamatan atas dasar kehidupan yang tidak dapat dihancurkan, atas hidup yang tidak dapat binasa. Dia memegang pelayanan kekal. Nah, itu berarti bahwa pelayanan Yesus tidak akan pernah dikalahkan. Yesus menyelamatkan sepenuhnya, kekal, dan dengan sempurna. Keselamatan yang disediakan Yesus adalah total dan final. Nah, kita melihat di sini pengantaraan Yesus di hadapan Allah melibatkan semua manfaat yang diberikan di bawah perjanjian baru. Ada beberapa manfaat yang kita dapatkan dari pengantaran Yesus, ya. Keselamatan oleh darah Yesus mencakup lebih dari sekedar pengampunan dosa. Itu juga menyiratkan bahwa Dia meletakkan hukum di dalam hati kita, kemudian menjadikan kita orang baru di dalam Dia dan menuntun pada penyebaran Injil ke seluruh dunia. Yesus sebagai satu kesatuan dengan Tuhan mewakili kita di hadapan Bapa sebagai seseorang yang mempersembahkan hidupnya sebagai korban. Yesus memiliki perkenanan yang tak tergoyahkan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, pertanyaan kemudian adalah, apa hubungan antara Yesus dan perjanjian baru? Apa hubungan antara Yesus dan perjanjian baru? Kita bisa membaca di dalam Ibrani 7 ayat 22. Apa dikatakan di dalam Ibrani 7 ayat 22? Demikian pula, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus inilah jaminan perjanjian baru. Yesuslah jaminan itu. Karena apa? Karena Allah bersumpah bahwa Yesus akan menjadi imam selama-lamanya. Yesus akan menjadi imam selama-lamanya. Sangat tidak mudah untuk memahami pentingnya sumpah. Perbedaan antara sumpah manusia dan sumpah yang dibuat Allah tentu sangat
jauh. Kita melihat di sini bahwa Allah telah membuat sumpah kepada anak, ya, bahwa sumpah itu dibuat untuk manusia fana. Sumpah tetap berlaku selama penerimanya masih hidup. Sumpah Allah kepada generasi gurun dan kepada Abraham mengikat selama masih ada generasi gurun dan keturunan Abraham. Pertanyaannya, apakah sumpah ini masih berlaku bagi kita? Ya, kita bisa membacanya dalam Galatia 3 ayat 9. Jadi, kita semua adalah orang yang berhak menerima jaminan oleh karena sumpah yang telah dinyatakan Allah. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kasus anak, bagaimanapun yang hidupnya tidak dapat dihancurkan, sumpah yang dibuat Tuhan kepadanya akan mengikat selamanya. Seorang yang berdiri dengan kepastian atau jaminan dari orang lain dapat dikenakan hukuman yang sama seperti orang yang dia perjuangkan, termasuk kematian. Jadi, seorang yang menjadi penjamin, yang memberikan sumpah atau janjinya, memiliki tanggung jawab, bahkan beban yang sama bila mana orang yang dijaminkan itu melanggar janji atau sumpahnya, bahkan dikatakan dia bisa menerima kematian atau kebinasaan. Nah, siapakah yang bersumpah? Siapakah yang berjanji? Bapa menetapkan Yesus sebagai jaminan bagi kita bahwa dia tidak akan mengingkari janji-janjinya. Luar biasa, janji Yesus adalah janji yang sempurna, janji yang amin. Begitulah kepastiannya, kita dapat mempercayai janji oleh keselamatan yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran hari ini memberikan kepada kita beberapa poin yang penting. Bisa kita simpulkan bahwa yang pertama adalah dasar Yesus menjadi iman adalah bukan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, tetapi oleh karena hidup kekal yang tidak dapat binasa yang dimiliki oleh Yesus. Walaupun dia telah mati, tapi dia bangkit kembali, dan kekekalan adalah salah satu karakter daripada Allah. Kemudian yang kedua, kesimpulan dapat kita ambil bahwa keselamatan oleh darah Yesus memberikan 4 manfaat bagi kita. Keselamatan oleh darah Kristus memberikan 4 manfaat bagi kita. Yang pertama, lebih daripada sekedar pengampunan dosa. Kemudian meletakkan hukum di dalam hati kita, lalu menjadikan kita orang baru di dalam Tuhan, dan kemudian yang keempat, menuntun kita pada penyebaran Injil. Kita akan dimampukan untuk menceritakan, menyaksikan tentang kebenaran, kabar sukacita kemanapun kita berada. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah tentang pengantaraannya. Peran seorang imam adalah pengantara bagi kita. Ya, pengantara yang berkenan bagi Allah akan membela kita di hadapan tahta kerajaan surga. Mengapa demikian? Karena dia telah mempersembahkan hidupnya sebagai korban. Yesus memiliki perkenanan yang tak tergoyahkan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat adalah Yesus sebagai imam adalah jaminan bagi kita. Kita dijamin oleh janji Allah, janji yang ya dan amin. Kita boleh berpegang pada janji karena Allah yang menjanjikannya, memberikan kepada kita keselamatan. Dan Bapa menetapkan Yesus sebagai jaminan bagi kita, tidak akan mengingkari janjinya itu. Biarlah pemahaman kita mengenai Yesus imam yang kekal memberikan kepada kita sebuah kepastian, jaminan bahwa keselamatan yang dijanjikan bagi kita yang menerima Yesus sebagai iman, sebagai kepercayaan kita yang kekal, boleh memberikan pengharapan, damai dan sukacita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus.